Selanjutnya hadis masih pasal atau bab yang sama, 272. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepadaku, ia berkata, Yazid bin Al-Ha'ad mengabarkan kepadaku, an Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum. Ya, saya bilang anhum karena ini anak sama ayah atau cucu, ayah sama kakek ini sahabat, ya. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah fasakata al-qaum fa'adaha marrataini aw thalathan qala al-qaum na'am ya Rasulullah qala ahsanukum khuluqa. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, bahwa ia mendengarkan Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat. Maka orang-orang pun diam. Beliau lalu mengulangi hal tersebut atau mengulangnya ucapan itu hingga 2 atau 3 kali. Mereka lalu berkata para sahabat, ya Rasul, iya wahai utusan Allah. Maksudnya iya, beritahukan kepada kami. Maka Nabi SAW bersabda, yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Kandungan hadis ini, dalam hadis di atas terdapat kabar gembira bagi mereka yang berakhlak mulia, karena di hari kiamat kelak ia akan memperoleh kedudukan yang paling dekat dengan Nabi SAW. Maka adalah kabar yang lebih menggembirakan. Adakah kabar yang lebih menggembirakan daripada kabar ini? Oleh karena itu, selayaknya kita berusaha menjadi orang yang akhlaknya paling baik. Kita masuk ke syarah hadis. Yang pertama yang kita mau ambil pelajaran dari sini, salah satu yang harus menjadi target kita adalah meraih cinta Allah dan Rasulnya. Dan itu harus di atas cinta manusia. Cinta kepada Allah dan Rasulnya itu tercerminkan dari mematuhi perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Kapan orang melakukan itu? Karena dia tahu Allah sebagai pencipta dan dia berharap agar bisa mendapatkan cintanya. Begitu juga Rasulullah SAW sebagai utusan dan dia ingin meraih cintanya. Maka secara otomatis dia akan menjadi orang yang paling sempurna imannya, mendapatkan kelezatan iman. Karena kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang pasti akan mendapatkan kelezatan iman, kenikmatannya. Yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, gitu kan? Banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, terutama ridwanullah alaihim, orang-orang yang mulia setelah Nabi SAW, dan juga para murid-murid mereka dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Di antaranya para sahabat, kalau ada ayat-ayat Al-Quran turun, maka mereka segera mengaplikasikannya karena bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sifatnya perintah mereka kerjakan, apa yang sifatnya larangan mereka melakukan. Ya, sampai mereka berlumba-lumba dalam perbuatan-perbuatan seperti itu, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Begitu juga dengan mereka mengaplikasikan dengan mencontohkan bagaimana mencintai Nabi SAW, baik dengan mengikuti perintah beliau ataupun mendahulukan beliau dari segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Ada di antara sahabat pada saat Nabi SAW butuh rumah untuk Fatimah dan Ali radhiyallahu anhum, dan pada saat itu masjid Nabi ada di tengah-tengah kota Madinah, di sekitarnya rumah Nabi dan para istrinya. Maka ada orang-orang Ansar, kalau saya tidak salah ini Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, beliau sangat dermawan. Maka beliau punya rumah itu berada pas di sebelah masjid Nabi. Pada saat itu kayak tempat yang paling strategis, harganya jadi mahal, tempatnya juga sangat mulia karena di sebelah rumah Nabi. Maka dia memberikan kepada Nabi SAW rumah itu karena Nabi lagi butuh untuk Fatimah dan Ali radhiyallahu anhum. Kemudian dia pun tinggal di pinggir kota Madinah. Ya, ini karena bentuk cintanya kepada Nabi alaihissalam, gitu kan. Nah, ini termasuk juga dalam bentuk cinta aplikasi ini, membela Allah dan Rasulnya pada saat ada orang-orang yang mencaci dan menghina, gitu kan. Misalnya mencaci maki Al-Quran, perkataan Allah Subhanahu wa taala, atau meragukan dan menghardik ataupun mencelah
janji-janji Allah tentang surga, tentang bidadari, tentang bidadara dan seterusnya. Maka ini semua kita harus berdiri sebagai orang yang mencintai Allah untuk membela Allah dan Rasulnya, gitu kan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW tentang citra beliau, nama baik beliau, semuanya ini harusnya tentu dijaga, ya, bagaimana seseorang melakukan itu. Imam Malik rahimahullah mengaplikasikan, tadi kan saya bilang cukup banyak contoh dalam aplikasi ini, dan masing-masing orang punya upaya untuk menambah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Imam Malik rahimahullah punya ciri khas sendiri, karena beliau adalah dikenal dengan Imam Darul Hijrah, Imam negeri hijrah, maksudnya Madinah, karena beliau ulama besar dan termasuk salah satu penulis buku hadis yang masyhur, Muwatta Imam Malik, masuk dalam salah satu dari 9 buku hadis rujukan dunia, ya. Imam Malik rahimahullah setiap kali ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, maka beliau selalu pakai baju bersih, pakai minyak wangi terbaiknya, menggunakan siwak, menjaga bau mulutnya, gitu kan. Dan beliau sendiri kalau jalan dari rumahnya menuju ke Masjid Nabawi, beliau tidak pakai sendal, sebagai bentuk menghormati Nabi SAW. Itu ijtihadnya, aplikasinya dia, gitu kan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana beliau setiap kali menyampaikan hadits Nabi SAW, beliau dalam kondisi wangi, bersih. Selain itu wahyu dari Allah juga karena mencintai Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Seperti itulah kurang lebih. Begitu juga dengan para salafus saleh yang lain, bagaimana mereka sangat menghormati Nabi SAW dengan cara-cara yang mungkin aplikasinya itu ijtihad pribadi. Iyas al-Muzani rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, pernah belajar dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, tadi yang kita sebutkan, ya, pembantu Nabi SAW. Di akhir hidupnya Anas bin Malik, di umur 90 tahun lebih, semua rambutnya sudah putih, alisnya putih, jenggotnya putih semua. Dia pernah, Anas bin Malik mau makan apel, punya apel beberapa buah, dia lihat ada Iyas muridnya, dia kasih Iyas al-Muzani satu apel itu. Biasa muslim berikan muslim yang lain. Tapi Iyas al-Muzani waktu itu sudah menjadi ulama juga, murid-muridnya banyak di Irak. Dan ini Anas bin Malik tentu gurunya para ulama, kena sahabat Nabi. Waktu dikasih apel, dia cium-cium apel itu. Si Iyas ini mencium-cium apel itu, bukan dimakan sama dia. Murid-muridnya heran, ini sikap gurunya kok aneh gitu. Lalu mereka tanya, kenapa anda mencium apel yang dikasih oleh Anas bin Malik? Maka bentuk aplikasi cintanya kepada Rasulullah SAW, dia bilang begini, bagaimana saya tidak menciumnya, sementara apel ini saya terima dari tangan yang pernah menjama atau bersalaman dengan tangan Nabi SAW. Nanti Anas bin Malik ini kan pembantu Nabi, dia pernah siapkan perlengkapan Nabi, dia pernah salaman sama Nabi, dia segala macam, maka mulia ini. Seperti itulah mereka bentuk aplikasi ijtihad pribadinya, ya, seperti itu. Nah, mungkin kalau di zaman kita sekarang adalah bagaimana kita memuliakan hadis Nabi SAW, kita mengaplikasikannya, kita membela nama baiknya beliau, gitu kan. Termasuk teman-teman kalau kita datang ziarah ke kuburnya, ke masjidnya, kita menghormati dengan tidak mengangkat suara, tidak ribut, ya, membaca salawat kepada Nabi SAW dengan baik dan santun, ya, seringnya membaca salawat kepada beliau alaihissalam, dan ini termasuk bagian daripada bentuk cinta kita, terutama di hari Jumat, dan ini satu hal yang sangat baik. Saya tidak tahu tentang kesahihannya, tapi kisah ini masyhur tentang Sultan Abdul Hamid, salah satu sultan yang masyhur di kalangan kerajaan Utsmaniyah. Terkenal orang yang sangat mencintai Nabi SAW, dan dia banyak punya aplikasi dalam melakukan, dan mungkin orang tidak terfikir. Di antara yang dinukil kisahnya adalah beliau sering merajut sapu sendiri dengan tangannya, padahal dia khalifah, dia raja waktu itu, dan Utsmaniyah termasuk kerajaan yang Islam yang paling besar menguasai dunia di zamannya, gitu kan. Dia sering merajut sapu, khusus sapu itu untuk menyapu kuburan dan rumah Nabi SAW. Dia rajut dengan tangannya sendiri. Dia suruh pengawal-pengawalnya bawa ke sana khusus untuk bersihkan rumah dan kuburan Nabi SAW. Kalau sudah rusak sedikit, sudah mulai itu diganti sama dia, rajut lagi sendiri. Sampai dia pernah panggil sekretarisnya, lalu dia mengatakan, ini yang menukil kisah, ya, dia mengatakan bahwa, apakah kau tahu apa yang sedang saya kerjakan? Kata sekretarisnya, anda sedang merajut sapu. Tidakkah kau tanya kenapa saya lakukan ini? Kata sekretarisnya, iya, saya heran kenapa anda merajut sapu sendiri, padahal anda bisa memerintahkan siapa saja di kerajaan yang luas ini untuk membuatnya, gitu. Lalu kemudian dia buka, ada rupanya sapu sebelumnya sudah mulai agak
tua menurut dia, dia perlihatkan. Dia bilang, apakah kau tahu ini sapu? Dia bilang, iya saya tahu sapu. Kau tahu nilainya? Dia bilang tidak. Saya tidak tahu. Dia bilang ini saya sudah rajut. Sebenarnya sekretarisnya tidak tahu. Jadi Sultan Abdul Hamid ini suka kalau buat diam-diam dia utus satu orang pergi ke sana. Orang-orang dekatnya pun tidak tahu untuk nyapu kuburan Nabi SAW. Maka dia bilang ini saya sudah buat bertahun-tahun. Setiap kali rapuh saya pasti ganti dengan yang baru. Dan ini saya buat khusus untuk kuburan Nabi SAW sebagai bentuk cinta kepada beliau. Contoh saja, gitu kan? Jadi bagaimana dia beristihad walaupun Nabi sudah meninggal, dia masih bisa meraih cinta Nabi dengan cara mengurus rumahnya, gitu kan? Dan ini juga sudah dicontohkan oleh beberapa kaum salaf dulu. Ada di antara mereka yang berkhidmah di Masjid Nabawi untuk membersihkan masjid dan juga membersihkan kuburan Nabi SAW. Tentu di zaman kita sekarang agak sulit ya, tapi ini contoh aplikasi orang dalam menunjukkan cintanya kepada baginda Nabi alaihissalam. Beliau juga pernah mencontohkan salah satu bentuk aplikasi adalah membaca salawat pada Nabi SAW sehari 1000 kali. Rutin. Ya, Sultan Abdul Hamid selalu melakukan itu. Satu hari dia lupa, tidak genap 1000 dia tidur. Gitu. Lalu kemudian tiba-tiba ada gemuruh di depan istananya. Masuklah sekretarisnya lalu berkata kepada dia, ada orang di luar yang mau ketemu sama anda. Kemudian berkatalah dia, kenapa orang itu? Mungkin ada kebutuhannya, penuhi saja. Kata sekretarisnya, enggak, dia mau minta ketemu sama anda. Kami sudah coba kasih segala macam hal, dia tidak mau. Tetap dia mau masuk. Dan dia mengatakan anda punya utang kepada dia. Sultan Abdul Hamid heran, tidak pernah utang sama orang. Suruh masuk. Lalu ditanya, kenapa? Ada apa dengan kamu? Dia bilang, anda punya utang dengan saya, wahai Sultan. Kata Sultannya, bagaimana bisa saya punya utang ini? Dia bilang ceritanya, karena saya punya utang sama orang lain dan saya tidak bisa bayar. Saya sekarang ditagih, saya punya kebutuhan mendesak, harus selesaikan utang saya. Dan saya tidak tahu lagi harus buat apa. Maka yang saya lakukan, kata orang itu, ini tidak dikenal Rasulullah. Dia bilang, saya lakukan, saya berijtihad, saya setelah berdoa kepada Allah SWT, saya membaca salawat untuk Nabi SAW. Dan saya meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan salawat saya itu penyebab saya dibantu. Lalu kemudian saya mimpi semalam kalau Rasulullah datang kepada saya dan mengatakan, pergilah kepada kekasihku Abdul Hamid. Ya. Kemudian bilang sama dia, lunasi utangmu. Dan kalau ditanya apa buktinya, kalau kau mimpi saya, bilanglah dia semalam biasa dia baca salawat 1000 kali, sekarang kurang. Ya, itu sebagai buktinya. Pada tadi malam dia lupa, tidak sampai 1000 gitu. Maka waktu diucapkan itu, Sultan Abdul Hamid ini kemudian tiba-tiba mengatakan, apa yang Rasulullah SAW bilang dalam mimpimu? Dia bilang, sampaikan kepada kekasihku Abdul Hamid. Lalu dia keluarkan hartanya, dia kasih kepada orang tersebut. Terus dia suruh ulangi lagi, dikasih lagi harta. Sampai hampir habis hartanya, dikasih kepada orang tersebut. Lalu kemudian sekretarisnya mengatakan, harta anda akan habis. Dia bilang, ketahuilah, kalau seandainya dia minta seluruh harta saya, hanya karena dia menyampaikan Rasulullah sebutkan saya kekasihnya, sudah cukup saya bayar semuanya. Jadi seperti itu, dan itu contoh banyak sekali berhubungan dengan masalah aplikasi cinta kepada baginda Nabi alaihissalam. Dan insya Allah termasuk kita berharap dengan kita menjelaskan hadis-hadis beliau begini sehingga orang jadi faham, kita pun Bapak Ibu duduk mendengarkan lalu mengaplikasikan, ini termasuk bentuk cinta kita kepada baginda Nabi alaihissalam. Ini yang bisa diambil juga pelajaran daripada hadis tadi ya. Kemudian pelajaran yang lain, maukah kalian, kata Nabi SAW, aku beritahukan orang yang paling aku cintai di antara kalian. Sudah kita jelaskan masalah cinta tadi panjang lebar. Dan yang paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat. Salah satu makna tempat duduk adalah sering bertemu dengan Nabi SAW atau istananya dekat dengan istana Nabi SAW. Ya, kalau misalnya, ini contoh rasional saja, di komplek perumahan ini ada satu orang tokoh masyarakat yang sangat dihormati, tinggal di salah satu blok di komplek ini. Saya tidak tahu seperti apa blok-blok di komplek ini, tapi misalnya ada blok A misalnya, di situ ada satu tokoh masyarakat sangat dihormati. Pasti saya yakin ada kebanggaan tersendiri kalau orang punya rumah di sebelahnya. Kamu tinggal di mana? Oh, saya di blok A, sebelahnya bapak ini, sebelahnya ibu ini, karena dianggap dia tokoh yang punya nama yang harum di tengah-tengah masyarakat. Jadi makin dekat tinggalnya sama dia, makin merasa ada kebanggaan gitu kan. Atau kita menjadi
teman spesialnya dia, maksudnya sering komunikasi, sering dekat segala macam. Ini pasti punya kedudukan. Nah, tentu sebuah kebanggaan yang luar biasa di kehidupan abadi di akhirat nanti kalau kita dekat dengan Nabi SAW dan satu seluruh penghuni surga miliaran orang tahu, oh ternyata fulan dekat dengan Nabi SAW. Itu kebanggaan, dan ini sifatnya abadi, bukan kayak kita tadi di dunia. Misalnya tokoh masyarakat itu pindah tempat, ini enggak. Maka ini kedudukan tersendiri. Siapa yang sangat dekat duduknya dengan Nabi SAW, maka Nabi ingin menarik perhatian para sahabat. Dan ini pelajaran ketiga. Nabi SAW punya satu metode dalam menyampaikan wahyu, yaitu jadzbul intibah, menarik perhatian audiens dengan cara melempar pertanyaan, berharap mereka bertanya kembali tentang apa yang Nabi SAW tanyakan. Seperti di sini Nabi bilang, orang yang paling dekat, orang yang paling aku cintai dan dekat kedudukannya pada hari kiamat, ya, di antara kalian. Tapi Nabi nggak jelasin siapa mereka. Sahabat diam semua, seakan-akan mereka nunggu jawabannya. Nabi ulangi lagi 2 kali. Ada orang-orang yang dekat kedudukannya sama orang yang paling aku cintai dan kedudukannya dekat sama aku pada hari kiamat. Nabi nggak jelasin. Nabi berharap ada di antara sahabat yang bertanya. Rupanya setelah 2 atau 3 kali Nabi bertanya, barulah sahabat memahaminya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa itu orang yang anda cintai dan orang yang dekat dengan anda. Barulah Nabi SAW tutup sambil mengatakan, yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Jadi walaupun kita tidak hidup menjadi para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, kita masih bisa bersama dengan Nabi SAW, dan itu di tempat yang lebih mulia daripada dunia, yaitu di akhirat dan abadi, dengan cara menjaga akhlak kita yang baik. Dan ini, kalau ini saja balasannya untuk orang akhlak yang baik sudah cukup. Apalagi tadi dengan sebelumnya kita sempat bahas akan berat timbangannya hari kiamat dan keutamaan-keutamaan akhlak yang lain. Allahu a'lam. Baik, mohon maaf sudah 10:30. Kita lanjutkan di Kamis akan datang insyaallah. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.